Serem abis. Oke teman-teman, iya kembali lagi sama gua di Arvin Santoso dan kali ini di podcast lo gue kali ini tuh kita banyakan nih orangnya, ada Razif, ada Kadal Gurun atau nama samarannya Palde ya. Suaranya Razif kayaknya kurang kurang kenceng ya? Kurang kenceng gak sih? Coba. Sama aja Oke. Palde juga gitu, Palde. Palde juga gitu ya? Kenapa? Duh kenceng banget nih. Kenceng. Udah. Oke, di sini ada Arfan, ada Palde, ada Razif. Kita pengen ngomongin soal corona sih sebenarnya ya, COVID-19 ini kan. Karena lagi-lagi diperpanjang ya. Diperpanjang kalau di Jakarta katanya sampai tanggal berapa? 19 April ya? Iya. Iya kan? Katanya 19 sampai April. Mei. Iya, terus ada isu lagi bakal sampai Mei. Kalau Razif di mana nih Zif sekarang lu? Di Bandung apa di ini? Apa sih? Di mana sih tempat lu? Gue udah balik ke Pekalongan tuh, tapi terakhir di Bandung sampai 29. Pekalongan ya? Pekalongan. Apa namanya di situ gimana? Corona di situ banyak gak? Masuk zona merah sih sebenarnya. Masuk zona merah lagi tuh. Oh, masuk zona merah. Pekalongan berarti udah zona merah, berarti banyak tuh ya. Di atas ada sekitar berapa? 80 di atas? Nggak nyampe sih. Maksudnya Nggak nyampe. Karena kota gue kecil ya, jadi kelihatannya baru dikit juga, tapi kayak takutnya gimana gitu. Iya, jadi ya karena kota gue kecil, jadi kena dikit juga jatuhnya kayak ya beda lah sama kota gede gitu yang udah banyak tapi tetap gimana gitu karena orangnya banyak juga. Oh, oke. Jadi tapi itu karantina ya? Orang-orangnya karantina di rumah gitu atau masih beraktivitas seperti biasa? Udah mulai sepi sih. Udah mulai sepi. Oke, di Pekalongan ya. Kalau ini kita ke Jakarta bagian utara nih sekarang nih. Kadal Gurun, Palde. Gimana? Oke, siap. Palde? Di Priuk tuh gimana? Masih barbar kah? Masih banyak apa namanya orang-orang yang keluar kah? Nguli kah atau gimana di sana kondisinya sekarang? Kondisi sekarang karena saudara gue ada yang kerja di rumah sakit juga dekat situ. Setiap seminggu kemarin itu udah ada walang sehari. Kok suara lu delay gitu? Suara lu kok ada flanker gitu? Parah dah. Anjir. Suara kayak flanker. Woi. Apa? Woi. Palde. Suara lu kayak flanker sumpah dah anjir. Delay banget. Coba ngomong lagi, ulang lagi dari awal. Ya, jadi tuh di daerah gua udah ada ODP 2 orang. 2 orang. Dari ya delay enggak nih? Iya, enggak. Udah bagus. Terus. Nah, itu enggak dekat banget sih. Ada 2 kilo dari rumah gua dah. Itu udah ada yang kena 2 orang. Udah dibawa ke rumah sakit terdekat juga. Nah, adalah satu lagi di daerah Papanggo. Di daerah Papanggo itu udah ada yang kena, itu 3 orang. Itu masuknya udah PDP. Oh, tapi ya. Kalau yang udah dinyatakan positif gitu ada nggak? Udah ada belum? Kalau positif udah ada 1. Itu 1. Ya dari daerah Pademangan. Nah, kalau yang di sekitar masih daerah utara tapi belum gua tahu infonya, itu di Kelapa Gading. Tahu sendiri Kelapa Gading kayak gimana kan? Iya. Itu udah yang paling parah itu kena di situ. Itu sekitar 10-11 orang gitu. Buset. Itu positif ya? 10-11 orang tuh positif. Oke. Itu gua kemarin itu sempat disuruh tugas 1 hari doang sih dari PMI pusat, harus ke
rumah sakit Sulianti Saroso. Itu 1 hari doang buat ngebantu dokter-dokternya yang udah parah kondisinya, Pak. Oh, Kecapean. bener. Tim medis ya. Ya, Tapi ya aman kenapa? ya di deket lu aman, tapi maksudnya apa namanya masih oke. Terus masyarakat di situ, warga di situ bisa diatur gak? Maksudnya bisa bisa di rumah aja nggak? Apa masih banyak yang seliweran kayak gitu? Kalau di gangan gua alhamdulillah nurut-nurut sih. Nurut-nurut ya. Yang paling kalau yang mau keluar yang paling beli sarapan ke warung. Oh, Yang yang enggak perlu-perlu ini juga aja sih. gitu ya. Iya. Oke. Kalau Razif sendiri kan sebenarnya kan kuliah di Bandung ya, Zif ya? Yuk, Bandung gua. Kuliah di Bandung, itu Bandungnya daerah mana Zif lu, Zif? Gua Maksudnya ngekosnya gitu tinggalnya? gua di kabupaten sih, Kabupaten Bandung. Di Bojong Soang gua. Oh, Bojong Soang. Telkom, gua kampus di Telkom. Kabupaten? Bojong Bandung. Soang. Oh, di Telkom. Ya, ke Telkom Bandung. tuh universitasnya kan ya, kalau nggak salah ya, Iya. Telkom ya. Ah, Tinggalnya di daerah situ juga, dekat Iya, universitasnya itu. kampus ya gua. Itu di Bandung katanya lumayan banyak juga ya, Zif ya? Maksudnya yang positif, yang PDP gitu banyak ya? Iya, beberapa kemarin pas terakhir gue di sono sih udah mulai banyak tuh. Terus kemarin juga dengar kabar temen gue yang masih di sono, jalan udah banyak yang ditutup, jalan-jalan utama gitu udah pada ditutup dah. Kemarin kan lu ke rumah lu itu kan naik kereta ya kalau nggak salah ya? Iya, gue naik kereta. Naik kereta itu gimana sih perasaan lu tuh, ada insecurity nggak, maksudnya ada takut wah ntar banyak orang ketemu orang rame gitu, gimana Iya, rasanya? awalnya gitu gue awalnya. Jadi pilihan gue waktu itu antara naik travel atau naik kereta kan. Terus gue disaranin naik kereta aja. Ya udah soalnya gue pikir kayak yang paling kerawat, paling sering dibersihin kayak si kereta. Pas gue ke sono gue takutnya mikir banyak orang gitu kan. Pas sampai sono bener sepi. Bener keadaan itu nggak kayak stasiun kayak biasa ya. Kayak orang tuh bisa dihitung pakai jari lah. Gue Jadi sampai kaget gitu. sepi ya? Sepi banget, asli sepi banget. Gue segerbong cuman sendirian. Cuman lu doang satu gerbong? Iya, gue baru pertama kali sih naik kereta sampai segini sepinya gitu. Jadi lu pulang pakai kereta, pilih pakai kereta tuh kenapa? Apa karena lebih efisien atau memang ada alasan lain yang bisa menguatkan lu akhirnya, wah ya udah deh pakai kereta aja gitu? Lebih ke alasan apa ya? Kereta tuh kayak lebih gue karena gue ngeliatin ngepoin dulu kan sebelum naik kereta tiap setengah jam tuh tiap setengah jam kalau nggak salah dibersihin sama dikasih desinfektan. Oh, oke. Makanya gue kayak kereta sih lebih aman daripada gue naik travel kan. Bagus juga ya, setiap setengah jam disemprot ya? Iya sih, dengernya sih gitu yang di Loh, medsosnya. tapi yang lu alami gimana? Maksudnya kan lu udah kan lu pasti perjalanan lebih dari setengah jam dong? Oh enggak, di stasiunnya. Kalau yang di gerbong mah udah dibersihin sebelum keberangkatan. Oh, oke. Jadi di stasiun setiap setengah jam disemprot, terus di gerbongnya sebelum perjalanan udah disemprotin gitu ya, udah di itu ya, Iya. kasih itunya. Oke. Oke, nah sekarang Arfan ada yang mau ditambahin nggak, Van? Maksudnya apalagi gitu, ada nggak? Apa ya? Kita mah di sini-sini Jakarta aja ya. sama Tangerang nih begini-begini aja sih. Jakarta sama Tangerang begini-begini aja ya. Heeh. Kita lanjut ke pembahasan hal yang digagas sama Dokter Tirta nih ya kan. Dokter Tirta itu kan kita tahu Dokter Tirta nih influencer yang sepatu banget gitu gak sih? Kayak dia punya shoes and care gitu kan, punya dulu apa namanya? Cipeng Store ya? Cipeng. Yo, Cipeng. bener. Nah, terus habis itu dia support lokal brand gitu kan, yang dimana kita juga salut banget gitu. Terus karena memang dia adalah seorang dokter, ya karena sudah ada apa namanya sumpah dokter itu kan, dia bilang kan harus apa namanya membantu juga teman-temannya walaupun dia nggak bisa bantu secara langsung di
medisnya, dia tetap kasih apa namanya, edukasi yang jelas kayak gitu kan, ke masyarakat dengan gayanya dia juga yang ngegas-ngegas gitu. Gimana Bro, nih gue tanya ke Razif dulu deh biar gantian. Gimana Bro, pandangan lu nih, lu sering kan ya nontonin dia gitu ya, karena kan di grup keluarga sekarang udah ada dia tuh. Dulu mah di grup keluarga kan paling adanya siapa gitu kan, sekarang di grup keluarga tuh ada dia nih, makanya gue sampai, wah gila nih orang nih. Gimana Zif, Iya, iya. pandangan lu terhadap gerakan Dokter Tirta nih? Gue lumayan ngikutin dia sih dari awal, yang mulai dulu yang dia ngesosialisasin yang pas awal-awal banget yang baru Heeh 2 heeh orang heeh, positif heeh. tuh. Iya iya. Dari cara penyampaiannya dia, cara ngedukasinya dia tuh sebenarnya yang gaya ngegas dia tuh kayak menurut gue ya kena banget ke orang tuh, bener-bener yang gimana gitu. Orang kan kalau dikasih tahu baik-baik kadang masih ngeyel nih, kalau digasin dikit gimana ya. Mungkin Dokter Tirta Iya dulu mikirnya gitu kali ya. iya. Nah, terus makin ke sini makin salut sama dia. Soalnya dia bener-bener ninggalin ninggalin dunia sepatunya dia dulu buat fokus ke urusan masalah COVID-19 ini. Bener bener bener. Sampai dia yang donasiin banyak lah, dia juga nggak sebut itu tuh. Waktu itu baru tahu ya gue pas di podcastnya Dedi kan, dia baru Iya, buka. heeh. Nah, sampai akhirnya makin kesini ya bagus sih, salut sih gue sama dia. Lumayan Iya. itunya Kak, bukan lumayan lagi ya, maksudnya udah ya dia Membantu sebagai sekali tuh Bro, dia membantu sebagai sekali. sebagai sebagai dia sebagai dokter, dia benar-benar nggak lupakan gelar yang dia punya, dan Iya, sumpahnya dia udah ucapin dulu kan, walaupun udah lama dia nggak praktek ataupun apa, tapi dia di gimana ya, di posisi yang lain di mana dia bisa ngebantu lewat tiap dia punya power, dia sebagai influence banyak orang. Bagus banget sih Dokter Tirta emang. iya jadi respect banget kita ya jadinya ya, sama dia. Iya banget gitu. Heeh, terlepas dari waktu sebelum ini semua terjadi, dia sempat ada, apa namanya, sedikit permasalahan sama Kompas ya kalau nggak salah ya, ada drama dikit itu, terus tiba-tiba dia, apa namanya, menyumbangkan seluruh energinya, hartanya untuk kasus ini di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa lah, sangat-sangat bisa kita respect lah gitu kan. Bener Mmm, banget. tapi menurut lu nih, gue tau lah lu juga, apa namanya, penikmat sepatu ya kan, karena kan lu juga, subscribe ke channel gua, berarti kan, lu Hmm, memang suka lah seenggaknya sama sepatu gitu kan. iya, menikmati Menu saja. menikmati. Menurut lu gimana Zif? Maksud gua ini, maksudnya begini, kan Dokter Tirta nih kan terkenal tadi gue bilang influencer sepatu, terus dia bisa seperti ini karena memang dia punya gelar dokter, tapi menurut lu, apa namanya, Dokter Tirta nih sebenarnya berhasil untuk, apa namanya, mengubah image, anak-anak sepatu nggak sih? Kalau gue sih merasanya gitu ya, maksudnya kayak dulu orang-orang yang suka sepatu, yang beli-beli sepatu, apalagi yang berapa harga outfit lu itu kan dipandang sama masyarakat kan kayak, "Tuh orang pamer doang nih, gini gini gini." Tapi dengan Dokter Tirta melakukan hal seperti itu, menurut lu akan berpengaruh nggak sama image daripada anak-anak ya bisa dibilang hypebeast lah gitu? Oh, kalau kata gue mah iya ya, karena gue lihat sendiri kan donasi yang dia bangun tuh, dia tuh kerjasama sama banyak banyak banget komunitas ya, tahu gue. Iya, Bahkan nggak heeh. cuman komunitas sepatu. Terakhir gue lihat komunitas ini apa, drifting di generasi drift, terus Iya motovlog iya, itu juga di bawah naungan Dokter Tirta kalau nggak salah. iya. Menurut gue ya, pandangan orang sama Dokter Tirta, maupun dia kan sebagai salah satu mungkin bisa gue bilang influencer sneaker di Indonesia juga kan. Heeh heeh. Menurut gue ngerubah pandangan orang sih, kalau anak-anak sneakerhead atau pecinta sepatu di Indonesia ini nggak cuman buang-buang duit doang gitu. Bener bener, gitu. Oke, sekarang ke Palde nih. Lu suka dengerin Dokter Tirta nggak, Dek? Maksudnya suka liatin live-nya gitu nggak? Kalau gua
tahu dokter Tirta itu aja dari Biko Burger. Gue subscribe, kata gue, ini orang siapa? Rambut begini, kacamata, pakai medok banget ya kan. Gue tonton dah tuh dari awal sampai akhir. Oh dia begini, ternyata Bentar. enggak Flanker lagi ya, Ki? Flanker bentar. orang mah ini Bentar. Oke, bentar. Apa namanya? Lu berarti baru tahu Dokter Tirta itu dari podcastnya Deddy Corbuzier gitu. heeh. Ini kita pelan-pelan aja ya, biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Terus abis itu lu apa namanya subscribe ke Dokter Tirta apa gimana atau follow Instagramnya? Kalau Instagram, gue udah nggak main Instagram dari ada kali setahun yang lalu. Jadi gue nggak tahu dunia Instagram tuh kayak apa. Tapi yang gue tahu itu, gue sekarang kan main Twitter ya. Salah satu orang panutan gue, ya kalian semua juga tahu lah, Reza Arab Octavian, ya kan? Itu mentionan sama dia. Kata gue, ini orang yang paling cuek aja, sama dia diajak disuruh ikut buat nge-influence orang-orang buat donasi gitu. Si awalnya juga dia bilang ini dokter siapa, nggak kenal, nggak rame juga, ya rame mungkin dia nggak tahu juga. Tiba-tiba ngajak, yuk kumpul yuk, nge-influence orang-orang buat nyumbang. Oke. Yang punya duit, ayolah sumbang. Nih gue udah nyumbang nih berapa ratus juta. Nah, secara si Arab itu kan orang paling berpengaruh di siapa yang nggak tahu Virginnya sekarang. Iya. Udah kayaknya gimana gitu. Udah punya rumah, mobil ada, nggak mungkin nggak punya duit kan. Iya. Nah, diajak dah. Udah dari situ gua update di Twitternya dia doang. Kalau di Dokter Tirtanya sendiri gua nggak. Oh, oke. Jadi di Twitternya aja ya. Gitu. Oke. Kalau Arfan gimana, Van? Tanggapan lu soal Dokter Tirta nih, adanya Dokter Tirta ini bisa apa namanya menginfluence banyak orang nggak sih dari Dokter Tirta ini untuk berbuat hal yang seminimalnya ngebantu lah gitu, ngebantu sedikit lah gitu. Ya, yang jelas kalau gua sih bukan ke arah membantunya ya. Maksudnya paling membantunya itu tuh kayak yang tadinya orang-orang itu tuh kayak nggak care gitu loh. Ya mereka kan otomatis karena mendengar si omongannya si Dokter Tirta kan jadi, oh berarti kita harus care gitu. Jadi mereka tuh makin peduli sekarang gitu. Dulu kayak bocah-bocah kan pada masih keluyuran segala macam, tapi karena ya dia kan influencer buat mungkin emang dikhususkan buat ya targetnya kita-kita gini kan. Jadi ya apa anak-anak bocil-bocil busuk tuh pada sekarang tuh Anjir, pada bocil-bocil inilah busuk. pada ngertiin dikit lah gitu, nggak masih pada keluar-keluar gitu. Kayak kesel banget ya ngelihat. Soalnya kemarin kita ada apa namanya manasin mobil ya, seenggaknya ya Van ya. Iya, terus ngelihat gitu Ngelihat kan. banyak banget orang-orang masih pada apa Van? Kumpul-kumpul Pada ya anjir. kumpul gitu, masih main skateboard di GBK, ngumpul-ngumpul gak jelas anjir. Iya, itu memang salah satu yang meresahkan juga sih, meresahkan banget. Memang makanya ini kan gue mau bahas juga karantina wilayah nih ya kan, karena tanpanya ada statement tegas dari presiden ya. Ini kan presiden ini kan yang mengepalai semua yang ada di negara inilah ya kan. Itu tentunya orang kita kayaknya nih menurut gue itu nggak bakalan apa namanya nggak bakalan mengindahkan gitu kan, kecuali benar-benar ada paksaan kayak gitu. Bener gak sih? Bener banget.
Iya benar. Benar Tapi benar benar benar. dari sisi presidennya juga, gue nggak bisa nyalain presiden karena mereka lambat dalam penanganan ini. Karena kita tahu perekonomian Indonesia kalau benar-benar total di karantina wilayah semua seluruh Indonesia, ekonomi makin anjlok. Mm-mm. Dan lu percaya nggak, nanti kalau begini terus 98 itu pasti berkurang. Gitu, Ya, gitu ya. ya, Kalau kalau menurut lu kalau begini terus 98 pulang gitu. ya. Bener. Banyak Oke. yang miskin ngerasa nggak dicukupin sama pemerintah, akhirnya ngejar. Kalau buat kita kita yang berkecukupan, yang duitnya agak lebih lah, yang nggak mikirin buat makan besok gimana gitu. Oke. Iya, jadi menurut kalian nih, kita sekarang kan tadi yang awal dari Razif ke Arfan dulu nih, paling bawah di sini soalnya. Apa namanya, karantina wilayah tuh gimana? Eh, oke nggak untuk dilakukan sebenarnya? Ya oke banget sih, kayak misalkan ya kita kita emang nggak bisa ngelupain masyarakat kecil lah yang dia tuh penghasilannya tuh per hari gitu loh, bukan dari gaji, bukan bukan dari apapun, tapi dari jualan dia keliling segala macem tuh kan per hari gitu. Itu Heeh, satu-satunya yang diandelin sama keluarga mereka kan. Cuman iya. maksud gua tuh di sini tuh ya harusnya orang-orang yang kaya gitu kan, orang-orang kaya banget ini kan banyak di Indonesia kan. Iya. Harusnya mereka tuh inilah ya Allah kayak bantuin orang-orang kecil kayak gitu aja kan, bantuin kayak ibarat bantuin hidup sebulan aja. Kayaknya gak ada seberapanya dari uang mereka sih gitu loh. Jadi kesadaran itu juga harus dikembangkan gitu. Jadi tetap adanya karantina wilayah, jangan sampai karantina wilayah tuh nggak ada. Kita tahu itu akan apa ya kayak perekonomian warga tuh makin susah, perekonomian Mm-mm. Indonesia juga makin susah. Cuman ya mau gimana lagi, itu paling paling pilihan yang paling bagus saat saat ini gitu, nggak ada pilihan lain gitu loh. Jadi menurut lu itu pilihan paling bagus gitu ya? Nggak ada pilihan lain kalau menurut gua, Dan satu-satunya pilihan. dan yang kaya itu membantu yang miskin. Ini yang sempat yang sempat dibahas juga sama Pak Yuri ya selaku apa namanya jubir virus corona ini, ya kan? Tapi mungkin kita ubah apa namanya bahasanya ya maksud gua. Kita ubah bahasanya jadi apa namanya yang kaya membantu yang miskin agar bisa hidup tanpa harus apa namanya keluar rumah dulu gitu. Iya Maksud lu benar, begitu ya? benar. Jadi kita biayain gitu ya. Bagus Iya, juga sih, cuman mungkin tuh harus ada satu wadah yang bisa, apa namanya, menjadi tempat untuk, kita bisa nyumbangin, dan dari organisasi atau apapun itu dia bisa Nah, nyalurin kayak gitu-gitu ya. bener banget. Kalau menurut lu gimana Zif, soal ini tuh, yang karantina wilayah, setuju nggak? Kalau gue satu ya, gue setuju kalau ada wadah yang benar-benar benar ngenanganin hal ini. Masalah kayak Mhm, gini nggak semudah kayak oke lah, misal gue orang kaya, gue mau bantu tetangga gue yang miskin lah. Kan gue juga gimana ya, takut salah sasaran gitu. Gue iya, lebih ke situ ya sih, gimana kalau ada suatu wadah yang benar-benar bisa menangani ini untuk menjadikan eh, yang kaya mau berbagi donasi buat orang-orang miskin untuk bisa hidup waktu berarti kita bilang udah lockdown total nih ya. Nah itu gue setuju banget sih. Apalagi sebenarnya orang Indonesia tuh gue yakin orang Indonesia tuh dermawan kok. iya, bener. Dan yang namanya berbagi itu di Indonesia aja eh, kalau masalah donasi-donasi gitu cepat banget ngumpulnya kan. Iya, iya. Nah dari situ sih kalau kata gue sebenarnya karantina wilayah gue setuju banget kalau ada beneran ada badan yang menanganin. Palde gimana, tanggapannya nih, soal karantina wilayah, setuju nggak kalau lu sendiri?
Kalau buat masalah karantina wilayah, ini gue perspektifnya ngambil buat eh, dari sisi tenaga medis ya. Ya. Karantina ke apa namanya? Karantina wilayah itu sebenarnya bagus, bagus buat apa namanya? Menutup ruang gerak dari virusnya buat menyebar lebih jauh lagi. Mhm. Karena tuh kemarin itu gua kesana itu tenaga medisnya parah pak, udah kayak pakai jas hujan, pakai maskernya, udah gua tanya ini masker udah berapa lama, ada yang sekali satu masker itu dia udah sampai 3 hari. Sebenarnya itu kan nggak boleh. Nah Hmm, berarti bantuan yang dari pemerintah itu belum banyak sampai ke rumah sakit yang lain. Nah, buat kalau oke. misalnya karantina wilayah, tapi supply alat pelindung diri buat apa namanya, buat para dokternya, buat nanganin pasiennya aja itu kurang, walaupun dia udah di karantina wilayah, yang garda terdepannya kan dokter, yang Iya, kontak langsung sama pasiennya kan dokter, iya. yang resiko paling gede kena itu kan berarti dokternya. Heeh. Walaupun lu bilang katanya suruh karantina wilayah, tapi ada satu dokter yang kena dan dia nggak tahu, dia bisa nyebar ke rekan-rekan dokter yang lain. Jadi kalau buat masalah karantina wilayah ya nggak masalah, cuma diperhatikan lebih ke tenaga medisnya, alat pelindung dirinya diperhatikan, terus apa asupan gizinya diperhatikan. Kemarin tuh Oke. gua dapet info di Bekasi itu cuma makan mie, disediain mie satu dus tuh buat berapa hari, 2 hari 3 hari gitu. Secara asupan gizi nggak banget, alat pelindung diri ada tapi kalau asupan gizinya begitu bagaimana, Iya, serba salah juga sih oke. Jadi karantina wilayah itu oke, cuman tetap harus diperhatiin apa buat namanya, tim tenaga medisnya ya. medisnya. Sekarang aja donasi untuk COVID ini itu dari kita kita bisa ya kalau nggak salah ya. Itu Iya, 6 miliar ya, udah sampai 6 udah miliar ya, enam udah m tembus 6 miliar ya. Itu luar biasa banget sih. Sebenarnya kalau kalau menurut lu nih dari 6 miliar itu bisa nggak sih sebenarnya disisihin sedikit untuk yang membutuhkan itu tuh dari kita bisa itu? Kalau dari gue sih bisa banget ya. Ya, Iya kalau ya? ngelihat ngelihat dulu yang harus dibantu seperti dokter Tirta pun kan dia ngebantu pertama kali dia pilih itu kan adalah garda terdepan yaitu tim medis Heeh, kan. heeh, heeh. Nah, sebaiknya sih emang benar yang pertama kali harus dibantu adalah tim-tim medis yang dimana kita tahu sendiri sekarang mereka sendiri kekurangan yang namanya APD, bahkan masker medis pun sekarang lagi pada langka gini-gini. Iya. Ya itulah makanya gue juga di kemarin sempat bikin broadcast gitu masalah ya kurangin lah pada latah beli masker medis, pakai masker kain pun aman kalau lo cara penggunaannya bener. Bener, bener, bener. Iya jadi masker medis itu dipakai buat orang yang berpotensi, Sakit, jadi yang orang sakit. berpotensi dan orang sakit dan yang Bener, bener, benar-benar bener. banyak ketemu sama ya istilah yang menanganin lah. Kalau misalnya pun lu cuman buat sekali keluar ke warung gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Lu Iya, pakai masker masker kain aja juga nggak apa-apa. Kalau bener gitu loh dibersihin tiap bener. habis dipakai. Ya mungkin gitu sih. Jadi kan itu kan bisa juga buat ngurangin gimana kita tahu lah harga masker sekarang udah nggak pakai otak tuh yang dijual. Kalau misal kita ngurangin penggunaan yang make itu cuma orang-orang yang berpotensi gitu kan mungkin kan harga juga bakal lama-lama bakal stabil lagi kan. Oke. Iya. Dan parahnya lu tahu nggak ada yang belanja nih pakai APD.
Oh iya, itu gue kesel juga Itu sih ngeliat. parah banget itu cuy, kayak wah, gua pertama yang lihat yang ada yang foto doang itu gua kira, ah mungkin ya gue positive thinking aja, mungkin editan atau Iseng. di negara lain. Oh Cuman iya pas ya, pas udah ada muncul nih videonya, video dia belanja kalau nggak salah di Giant ya, di di Giant Giant. itu belanja, di video direkam dan emang gue tahu ya, kita tahu lah dari bahasanya ya, dari ininya, dari tempatnya juga kita tahu itu di Iya. Indonesia dan itu membuat gua wah sedih banget sih karena gila men, bener-bener dia belanja menggunakan APD lengkap, bener APD lengkap men, yang itu dibutuhkan sama tim medis kita sekarang gitu kan. Bahkan gue yakin dia juga nggak tahu cara pakai yang bener Iya, gimana, cara iya, ngelepasnya gimana, dan gue juga iya, nggak tahu tuh udah berapa kali dipakai. Di mana kita tahu APD itu cuman boleh sekali dipakai, setelah di ini harus katanya harus sampai dibakar kan, cuman gue iya bener, nggak tahu iya kan benernya kayak gitu kan, mhm, kayak gitu. Bahkan cuman gue kadang juga kesel sih lihat orang yang pakai latex gitu, pakai sarung anjir. tangan latex kemana-mana. Ya ilah, lu sarung tangan Ada ya. selebgram yang pakai pakai sarung tangan latex, terus habis itu nggak lama habis belanja dia megang muka sendiri kan, itu kan lucu Iya, banget makanya itu. kan bisa pakai Gue tahu. sarung tangan biasa. Sama apa namanya, hand sanitizer juga kemarin rame ya, ada selebgram yang kayak gitu. Itulah Wah, itu agak kelucuan apa, warga negara +62 ya seperti itu. Kalau dari Palde nih ada yang mau ditambahin nggak nih? Maksudnya ada apa lagi gitu cerita-cerita yang membuat kita semua tertawa tanpa ketawa gitu, ada nggak? Enggak sih, itu yang paling pengen pengen gua bilang goblok soal goblok-gobloknya orang goblok itu yang nyolong hand sanitizer dan dia bilang itu kan cuma bercanda bang, Dan dia dan bercanda. yang temennya dia tuh yang cewek bilangnya gini loh, apa namanya, kita kan, belanja juga di situ lah, terus habis itu kenapa kalau lu belanja di situ gitu, maksudnya emang lu punya hak untuk mengambil hak orang lain yang juga mungkin belanja di situ juga gitu kan. iya bener banget Parah itu. banget sih. Seenggaknya lu izin. Nggak, jadi gini loh, alasan dia tahu nggak kenapa dia nge-refill di situ, coba tebak. Kenapa Dia tuh? nggak mau, biar cepet, biar nggak usah ngantri, kata dia gitu. Iya, Oh. biar cepet ya. itu itu mall sesepi itu, ngantrinya gimana? Nggak ada yang Iya, ngantri. itu kejadian di Bandung sih, di PVJ Bandung. Iya ya, di Bandung itu ya? Iya, PVJ Bandung, Uniqlo, Oh itu di Uniqlo. alah. Tapi by the way di Bandung sendiri gimana? Masih rame? Maksudnya orang nongkrong waktu Nah, terakhir lu di situ? Apa udah sepi juga? oh kalau tempat warung gitu udah nggak serame sebelum kejadian sih. Cuman gue salut di Bandung, ada 2 mall gede yang tutup, bener-bener tutup, yaitu PVJ satu sama Ciwok. Oke, oke. Jadi udah nutup gitu ya? Bener-bener Tutup. lockdown tuh mall tuh? Mall gede lo, bayangin, iya tutup Iya ya. Di PVJ. di Jakarta aja Pondok Siapa yang Indah, nggak tahu? PIM aja tuh nggak tutup loh, belum tutup. Ya PIM. Kalau PIM tutup, Iya. salut juga sih. Iya sih. Arfan ada yang mau ditambahin lagi nggak, Van? Maksudnya ada yang apa namanya meresahkan atau gimana gitu, Van? Ya kalau gue juga sama ya, kayak APD, cheat gitu. Itu kan ini juga kan apa yang menurut gue yang paling tidak apa ya, tidak memikirkan orang lain lah gitu. Egois Itu gitu ya? egois banget sih gitu. Sama ini yang apa, yang panik, yang Panic belanja secara buying. panik. Heeh. Iya, itu diborong semua kan. Nah, kalau udah diborong semua kan orang lain mau makan apa gitu kan. Itu kan Iya, termasuk iya, egois iya. juga gitu. Jadi orang lain mati, kalau orang lain mati kita bisa ngapain gitu kan. Iya, iya, iya. Ya jadi himbauan juga ya buat teman-teman semua jangan panic buying ya. Jadi apa namanya, stoknya itu jadi terbatas. Nanti kalau misal pun karantina wilayah ini sudah diberlakukan, yang khususnya ini di Jakarta sih tujuannya karantina wilayah ini, jangan jangan pada langsung apa namanya belanjanya tuh wah mentang-mentang wah ini bakal
karantina wilayah nih selama beberapa bulan, langsung pada panik, langsung pada beli-beli Bener ini banget. itu, yang sebenarnya juga nggak tahu perlu atau enggak segitu tuh gitu kan. Jadi ya biasa Iya. aja, santai aja, karena kan dari pemerintah sendiri udah dihimbau dan juga udah dijelaskan kalau misalnya pun nantinya ada lockdown, tempat-tempat seperti yang isinya Nggak itu ya nggak kebutuhan bakal tutup. pokok, itu nggak akan tutup. Jadi lu santai aja bro gitu loh. Lu santai aja, lu masih bisa masih akan bisa untuk beli-beli kebutuhan lu semua gitu loh. Jadi jangan panik buying gitu loh. Iya benar. Ntar Gitu. kalau lu panik buying lu beli, orang-orang mau nyari bahan pokok di mana cuy? Makanya kan gitu. Jadi intinya di sini semuanya setuju ya, satu pendapat ya dengan Dokter Tirta juga ya, yang digagas sama Dokter Tirta juga nih soal apa namanya karantina Ya. wilayah. Asalkan tadi ada catatannya dari Palde, tolong tim medisnya diperhatikan, sumbangannya itu benar-benar harus disampaikan ya. Terus habis itu dari segi nutrisi ya, nggak cuma APD, itu juga harus dilengkapi karena mereka adalah garda terdepan ya, pejuang-pejuang kita juga untuk dalam hal ini gitu ya. Dan apa namanya, lebih baiknya ada lembaga dari pemerintah tadi yang kata Razif sama Arfan, ada lembaga dari pemerintah yang menjadi wadah dan yang mengajak masyarakat juga untuk menyumbang ke orang yang kurang beruntung atau kurang mampu agar mereka tetap bisa hidup di saat seperti ini gitu ya. Bener banget. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak banget nih udah join ya, udah untuk Razif, Palde, Arfan udah join di podcast lo gue kali ini. Ya Oke, sejam ini kita ngomong nih kurang lebih nih. Terima kasih. Semoga Iya. kalian sehat-sehat terus sampai Amin. epidemi Amin, ini amin. berakhir ya. Jangan Udah jadi pada pandemik. iya, jangan pada keluar-keluar kecuali itu penting banget dan emang emergensi. Oh iya, dan gue pengen apa namanya kasih himbauan juga dan mengingatkan sih sebenarnya kalau misalnya ya ada di lingkungan kalian itu ada orang yang meninggal gitu ya dan memang itu terbukti positif corona, lebih baiknya sih jangan, karena yang kemarin kan juga ada yang ini kan, ada yang maksa kan, dia Yang maksa, dia apa yang namanya dari rumah sakit tetap mau dari rumah sakit dimandiin, tetap mau langsung dimakamin. Iya, dipaksa dibawa pulang dan Iya. akhirnya yang Dibuka. ikut di situ, yang mandiin, yang nyolatin, yang PDP semua. ngiringin itu digiring semua. Jadi PDP semua satu kampung gitu kan, lebih baik sih Iya. menghindari aja sih seperti itu ya, bukannya kita tidak sopan ya, cuman kan demi Benar-benar. keselamatan kita nih ya kan gitu. Gitu sih. Oke, sehat-sehat semuanya. Terus jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi udah bergabung di podcast lo gue kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Yuk. Tuh.